balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal kembali mereview. Jadi di depan gue udah ada satu unit Vespa Sprint. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Oke, jadi kita bakal ulas part apa aja yang melekat di motor ini dan konsepnya apa sih. Kemudian untuk basic motornya itu menggunakan basic Vespa tipe apa dan tahun berapa. Seperti biasa, kita bareng ownernya langsung. Kita bakal ulas secara detail dan terperinci agar nggak salah sebut ya. Oke, jadi kita langsung panggil ownernya. Ini dia. Asik. Oke, jadi kita udah bareng ownernya langsung. Oke, bisa diperkenalkan namanya siapa nih? Nama saya Franciscus Putu Nathanael Adi Pratama. Biasanya dipanggil Nathan. Panggil Nathan. Ya. Kemudian untuk umur sekarang? Umur sekarang masih 17. 17 tahun? Iya. Oke, jadi 17 tahun boy, udah modif Vespa se-hedon ini boy, anjay. Oke, jadi Nathan dan motornya ini gabung di klub mana nih? Di klub Bodrek Ranger. Bodrek Rangers. Oke, kemudian untuk nama motornya sendiri siapa? Namanya Agera GT. Agera GT. Jadi untuk nama Instagram Bro Nathan? Instagram saya Nathanael Adi Pratama _12. Jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah. Kemudian untuk nama Instagram motornya nih? Agera GT Scoot. Agera GT Scoot. Jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah juga. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi apakah bersedia untuk diulas secara detail dan terperinci kali ini motornya? Siap. Tos dulu. Oke, jadi kita bakal bahas ini untuk basicnya menggunakan Vespa apa dan tipe apa dan tahun berapa nih? Kalau di sini saya pakai Vespa Sprint iJet tahun 2019. 2019. Ya. Jadi ini menggunakan Vespa Sprint iJet yang tahun 2019. Jadi masih tergolong baru juga ya? Iya. Masih tergolong baru. Woy. Oke, kemudian untuk konsep motornya ini konsep apa nih? Konsepnya racing street. Racing street, tapi variasinya juga banyak, bisa masuk ke fashion juga nih. Iya. Karena udah full variasi banget nih, motornya ini udah full spek. Oke, kemudian kita bahas dari bagian atas dulu. Untuk gas spontan menggunakan apa nih? Domino Italy. Domino Italy. Kemudian untuk hand gripnya? Hand grip pakai Domino. Domino. Oke, jadi kita di sini tidak menyebutkan harga per part karena mungkin kalian udah pada tahu dan sering nyimak review-review di YouTube Jiwa Channel. Samping itu juga harga juga pasti beda-beda. Jadi kita cuman sebutin part apa aja yang melekat di motor ini. Oke, jadi untuk gas spontan sama hand gripnya ini udah pasti ori kan ya? Ori. Ori, boy. Oke, kemudian untuk handguardnya? Handguard pakai Lightech yang gold. Yang gold. Jadi ini emang untuk Vespa atau universal nih? Sebenarnya sih universal, biasanya pakai di moge-moge gitu. Di moge-moge ya? Iya. Jadi ini bahannya itu karbon. Kemudian untuk bagian depannya warnanya gold. Kemudian kita lanjut untuk holder kiri dan kanan. Holdernya yang kiri pakai yang LED, yang di kanan pakai KTC. Yang kanan pakai KTC. Iya. Kemudian kiri pakai yang LED custom. LED custom. Jadi fungsinya ini lengkap ya? Lengkap. Jadi semua kelistrikannya nyala boy. Oke, kemudian kita lanjut untuk master rem pada bagian kanan dulu nih. Bagian kanan tuh pakai RCS 19 Corsa Costa. Habis itu yang kiri pakai RCS 17 Corsa Costa. Oke, jadi untuk yang kanan menggunakan RCS 19, kemudian yang kiri menggunakan RTS 17. Kemudian dipadukan dengan tabung minyak rem dari Lightech ya? Iya. Oke, jadi ini tabung minyak remnya keduanya menggunakan Lightech. Ini kenapa ada masternya di kiri? Karena di belakang udah menggunakan sistem disc brake ya bro ya? Iya. Oke, kemudian kita lanjut untuk Lispido. Lispidonya pakai Zeleoni yang chrome. Zeleoni yang chrome. Kemudian untuk speedometernya? Speedometer pakai SIP yang black. SIP yang black dan chrome dipadukan jadi satu ya. Ini terlihat makin elegan banget nih. Kemudian untuk voltmeter, multimeternya pakai Koso. Multimeter menggunakan Koso, boy. Kemudian untuk headlamp depan menggunakan? Headlampnya pakai HD Course. Jadi untuk headlamp depan menggunakan HD Course. Kemudian untuk list headlampnya ini di custom? Iya, custom buatan sendiri dari AutoKit. Oke, jadi ini di custom sendiri dari AutoKit. Jadi kalau list asli dari Vespa Sprint itu agak sedikit lebih pendek ya? Iya, lebih pendek dia. Jadi ini lebih dipanjangin topinya, boy. Bukan topi apa ya? List lampunya. Jadi di custom biar konsep racingnya tuh makin melekat di motor ini. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian depan. Ini untuk dasi depan menggunakan apa nih? Yang dasi depan pakai Tony di custom karbon. Tony skuter di custom karbon ya? Iya.
Jadi terlihat kembali ke konsep awal, itu konsep racing street ya. Ya, street race. Oke, kemudian untuk bagian depan, untuk spakbor depan ini menggunakan apa nih? Kalau spakbor di custom Skelly. Custom Skelly. Ya. Oke, kemudian untuk shockbreaker depan, ini istimewa nih kayaknya boy. Ini untuk shockbreaker depannya pakai apa nih? Pakai Soolins YA 786. Soolin yang tipe YA 786. Jadi ini ada adjustable-nya. Mungkin adjustable-nya ganda ya. Iya, Double adjustable. Kemudian untuk fog cover-nya cover pakai punya Marus yang limited edition. yang warna gold. Iya. Jadi ini menggunakan fog cover Marus yang limited edition warna gold. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian bawah juga ada air scoop untuk mendinginkan kaliper. Iya. Ini custom atau beli udah jadi nih? Custom langsung dari AutoKit juga. Custom juga? Iya. Jadi untuk custom air scoop ini langsung dilakukan di AutoKit beserta body-bodinya dan yang lain-lainnya. Iya. Jadi udah full digarap di AutoKit. Oke, kemudian kita lanjut untuk disc brake depan. Disc brake depan itu pakai discnya pakai Marus. Pakai Marus. Iya. Jadi menggunakan disc atau piringan cakram Marus. Kemudian ini dipadukan dengan kaliper apa nih? M4. Brembo M4. Brembo yang M4. Ya, yang punya Ducati. Punya Ducati ya. Iya. Jadi ini kalipernya punya Ducati nih boy. Oke, kemudian untuk exhaust setting atau bracket kalipernya ini menggunakan Marus juga. Iya. Kemudian untuk front hub atau trommel dari motor ini juga udah diganti. Ganti. Ini menggunakan Marus. Jadi ini menggunakan Marus dipadukan dengan Brembo. Jadi kombinasi antara Marus dan Brembo di depan ya, serta dipercantik oleh Soolin yang limited ya. Yang limited nih boy. Oke, jadi untuk harga kalian bisa koreksi sendiri, barangkali udah pada tahu dan udah pada paham. Jadi sekali lagi saya ingatkan di sini tidak ada membahas harga tentang part-part yang ada di motor ini. Oke, kemudian kita lanjut untuk selang rem depan menggunakan apa nih? Selang remnya tuh pakai Hell. Pakai Hell. Jadi selang rem depan menggunakan Hell, kemudian untuk selang rem belakangnya Hell juga. Jadi untuk selang rem ini udah sepaket menggunakan Hell. Oke, kemudian kita lanjut untuk velg ini menggunakan apa nih? Marus W223. Marus yang W223. Ini warnanya gold. Iya, gold. Jadi ini menggunakan Marus yang W223. Ini masih lumayan jarang ya di pasaran ya. Iya, Masih belum banyak yang menggunakan velg Marus ini. Kemudian velg Marus W223-nya nih dipadukan dengan ban apa nih? Mitas MC34. Mitas yang MC34. Jadi ini udah diakses juga dari size standarnya ya. Iya. Agar terlihat makin kekar dan kokoh boy. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian body. Ini untuk body ini menggunakan warna basic apa dan untuk airbrushnya dikerjakan di mana nih? Kalau warna catnya nih pakai titanium grey. Titanium grey. Ya, warnanya warna abu-abu silver tuh di custom sama agak gelapan dikit. Jadi kelihatan seolah hitam tapi sebenarnya titanium. Jadi looknya tuh mewah banget di sini boy. Jadi terlihat apa ya? Ya nggak bisa diuraikan dengan kata-kata ya. Kecuali kalian bisa lihat langsung, mungkin kalian mengerti. Jadi ini dipadukan dengan warna grafis orange dan beberapa ornamen. Jadi ini catnya nih ada full motifnya juga ya? Iya, full motifnya. Seperti ada teksturnya tapi bukan tekstur. Tapi ini halus boy, bukan tekstur ya. Oke, kemudian untuk airbrushnya ini digarap di mana nih? Full di AutoKit. Full di AutoKit. Jadi penggarapan body dan part-part yang udah di custom, termasuk Kevlar-Kevlarnya juga ya. Iya. Termasuk perkarbonannya itu full di AutoKit. Oke, sebelum kita lanjut, kita tadi ada kelupaan nih. Untuk sen depan belakang menggunakan apa nih? Celeoni. Jadi untuk sennya menggunakan Celeoni. Kemudian untuk baut-baut juga udah diganti pula. Ini untuk baut-bautnya ini menggunakan apa nih? Dua jenis. Dua jenis? Ya, dari dua brand, Titanium yang Proti sama Tony. Titanium yang Proti sama Tony. Ya. Jadi ini bautnya nih full titanium ya? Iya, full titanium. Oke. Jadi ini menggunakan baut titanium bukan Pro Bolt ya. Tapi kalau sepintas kalian lihat di kamera mungkin kelihatan seperti Pro Bolt. Tapi orinya ini emang titanium boy. Karena Pro Bolt juga ada yang warna two-tone seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut untuk jok nih di custom. Ini untuk modelnya menggunakan model apa nih? Model sarang lebah. Sarang lebah. Kemudian untuk tipenya yang semi single seat ya? Iya, single seat. Oke, kemudian kita lanjut. Ini part depan atau panel-panel ini udah banyak juga yang udah di karbon, bahkan bisa dikatakan full, bahkan emang full. Kemudian untuk pijakan kaki atau footstep belakang menggunakan apa nih? Celeoni yang chrome juga. Celeoni yang chrome. Iya. Ini udah pernah dipakai boncengan? Belum. Wah, belum. Oke, kemudian kita lanjut untuk stop lamp belakang. Stop lamp belakang pakai Celeoni juga. Celeoni yang tipe pertama. Yang tipe pertama ya? Ya. Jadi pas nyala tuh ada runningnya gitu ya? Iya.
Oke, kemudian lanjut nih untuk bagian blok CVT-nya ini udah di custom juga. Iya, di custom Dicoak kemudian di karbon Kevlar. Langsung diisiin airbrush namanya Agera GT. Jadi itu di airbrush juga. Iya. Jadi nama motornya melekat di bagian bak CVT-nya itu namanya Agera GT. Ini kenapa kepikiran mengambil nama Agera GT? Nah, jadi ceritanya itu waktu bingung ya nyari nama, tiba-tiba ada suatu mobil yang konsepnya hampir sama Agera dan namanya itu Agera RS. Agera RS. Jadi kepikiran buat ambil namanya Agera. Langsung GT-nya itu biasanya kalau di motor-motor supercar, motor balap kayak gitu tuh pakai kan GT gitu. Yeah. Jadi kita kombinasiin Agera GT. Agera GT masuk juga ya boy. GT itu kalau nggak salah Gran Turismo. Ya pokoknya GT itu otomotif banget lah pokoknya. Oke, kemudian kita lanjut untuk shockbreaker belakang menggunakan apa nih? Sama kayak di depan, shock Öhlins YA786 di custom subtem. Jadi shock depan belakang ini sama, ini limited ya, limited di pasaran nih, karena nggak terlalu banyak orang yang pakai, kecuali emang keperuntukannya untuk kontes. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian belakang juga ada disc brake-nya. Ini untuk disc brake belakang menggunakan apa nih? Marus. Jadi untuk disc brake belakangnya menggunakan Marus, kemudian dipadukan dengan kaliper SIP dan dipadukan dengan selang rem Hell yang kita udah bahas tadi. Kemudian untuk velg belakang juga sama, tadi udah sepaket dengan velg depan itu menggunakan Marus W223. Oke, kemudian kita lanjut untuk cover CVT-nya menggunakan apa nih? Cover CVT pakai punyanya Marus yang warna black. Kemudian untuk cover intake-nya? Cover intake custom juga sih Om. Di custom? Iya. Jadi ada konsep Marusnya agar senada dengan cover CVT belakangnya. Iya. Kemudian untuk lowering kit atau bracket shockbreaker-nya? Bracket shockbreaker-nya tuh pakai punya Tony Scooter. Oke, kemudian kita lanjut. Ini pada bagian crankcase nih bersih banget nih. Ini diapain aja nih? Dipoles. Jadi pada bagian crankcase motor ini udah dipoles sehingga makin kelihatan kinclong banget nih pada bagian bawah. Oke, untuk ban tadi udah sepaket menggunakan Mitas MC34. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian belakang dulu. Ini untuk spakbornya juga di custom juga? Iya, di custom. Jadi ini bentuknya semi merapat ya. Karena kalau bentuk dari Vespa Ori itu melengkung boy. Kemudian untuk lampu pada bagian lampu platnya itu udah di custom juga? Ya, di custom jadi LED. Karena sebelumnya yang Ori dari Vespa itu menggunakan lampu masih menggunakan sistem bohlam. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian sebelah kanan. Ini untuk knalpot menggunakan apa nih? Polini. Jadi ini yang tipe apa? Yang non Evo. Jadi ini menggunakan Polini non Evo. Oke, kemudian untuk cover knalpotnya? Cover knalpotnya tuh dipakai punyanya merek Prospeed. Jadi ini punya Prospeed dipadukan dengan Polini nih boy. Sik. Oke, jadi suara knalpotnya gimana nih? Halus nggak? Halus. Ngebas nggak? Kedagen basah. Oke, jadi ini dia suara knalpotnya. Oke, kemudian kita lanjut pada bagian kipas. Ini ada air scoop juga. Iya, air scoopnya di custom, mesin spinner. Ada spinnernya? Iya. Itu untuk spinnernya menggunakan apa nih? Spinner kalau nggak salah punya CNC. CNC ya? Yang CNC. Jadi pas mesin nyala, spinnernya tuh berputar mengikuti RPM mesin. Boy. Oke, kemudian kita lanjut untuk oil cup. Oil cupnya punya Celioni yang chrome juga. Celioni yang chrome. Oke, kemudian kita lanjut. Ini ada standar satunya nggak? Nggak ada ya? Untuk standar 2-nya juga udah di chrome ya? Iya, agar senada dengan pada bagian mesin yang udah dikinclongkan boy. Oke, jadi ini di jongkrak pedok juga? Iya. Ini untuk jongkrak pedok nih custom ya? Custom. Jadi ini keren banget nih buat motor-motor matic ya. Jadi terlihat makin konsep racingnya tuh makin masuk banget boy. Oke, jadi kita udah bahas bagian luarnya. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Tapi sebelum masuk ke permesinan kita bahas bagian body-bodinya dulu. Tapi di bagian dalamnya boy. Oke, jadi untuk joknya ini ada yang istimewa nggak? Ada. Apa nih? Akrilik. Bisa di open nggak? Kita open dulu boy. Asik. Jadi joknya tuh bisa langsung open ya. Kemudian pada bagian bawah juga udah di custom menggunakan bahan akrilik dan terlihat bagian mesinnya tuh terlihat dengan jelas dari atas. Pada bagian bagasinya juga udah di full karbon Kevlar. Apakah bagian sini aja yang di karbon Kevlar?
Iya, bagian sininya di bawahnya akrilik, di grafis logo Marus. Di grafis logo Marus. Kemudian untuk tutup tangki juga menggunakan Marus ya? Iya. Oke, jadi sampai sedetail itu bro. Kemudian untuk cover tangki juga di karbon Kevlar. Kemudian ini dashboardnya ada yang istimewa nggak? Ada. Apa nih? Kita open dulu. Oke, jadi karbon Kevlarnya itu sampai ke dalam-dalamnya boy. Jadi bukan hanya sekedar bagian luarnya biar terlihat racing aja, tapi sampai ke dalam-dalamnya full udah di karbon Kevlar. Nih kalian bisa reka-reka sendiri biayanya berapa sih sebenarnya. Oke, jadi pada bagian bodi kita udah bahas luar dalam. Sekarang kita masuk ke bagian mesin. Karena kalau motor racing itu kalau mesinnya masih standar kan agak ngantuk ya. Kita bahas dari bagian kirian dulu yang paling simpel. Ini untuk kiriannya menggunakan apa nih? Mangkok CVT-nya pakai punya Reveno. Reveno. Iya. Jadi suaranya itu kayak kopling kering di moge-moge itu ya? Iya. Ada suara cering cering cering. Jadi buat kalian yang penasaran suara dari kirian motor ini atau bagian koplingnya, itu kalian bisa dengerin video ini. Oke, jadi kiriannya pakai Reveno, kemudian depannya nih? Depannya pakai Kawahara. Kawahara. Jadi Reveno dipadukan dengan Kawahara. Artinya kiriannya ini udah full ya? Iya, udah full. Full dan branded pastinya. Kemudian untuk bagian dapur pacu, blok dan kop? Bloknya CR66, habis itu kasih noken BRT. Blok 66 dipadukan dengan noken BRT. Untuk klep masih standar? Standar. Tapi untuk pemakaian harian enak ya? Nah, balap pun juga bisa nih boy. Bisa. Ini pas ganti kopling Reveno nih ada rasa perbedaan nggak sama orinya? ada. Lebih apa ya? Lebih akselerasinya lebih mantap aja ya? Iya. Soalnya ringan. Ringan dan nggak geredek pastinya. Kalau Vespa kan biasanya itu penyakitnya. Masih geredek. Oke, jadi kita udah bahas part luar dan dalamnya dari motor ini. Sekarang kita bahas ke prestasi boy. Ini modif bisa dikatakan modif apa ya, super head on, dan habisnya juga nggak kecil. Biayanya juga nggak kecil boy. Ini mungkin lebih dari angka 200-an. Ini apakah udah ada prestasi atau cuman buang-buang uang aja nih? Sudah ada. Sudah ada prestasi. Itu bisa diceritakan sedikit nggak prestasi dari motor ini? Yang kemarin yang pertama di Booms, yang di kelas Racing Look dapat juara 1. Juara 1. Yang di Open dapat juara 3. Juara 3. Itu kelas open. Iya. Kemudian Yang kedua dapat di kelas online di Badung Runway, dapat juara 1 di kelas Racing Look. juara 1 juga di kelas Racing Look. Kemudian yang terakhir yang kemarin yang di Neo Festival 2021 dapat juara 1 di Racing Look. Dapat juara 1 yang kontes kemarin ya? Iya. Jadi kalian bisa cek videonya. Jadi barangkali ada yang penasaran seperti apa sih kontesnya, kalian bisa cek, dan motor ini kelihatan jelas di sana boy. Oke, jadi udah berapa piala yang dikumpulkan? 4 piala dari berapa kali ikut kontes? 3 kali berpartisipasi di kontes, motor ini meraih 4 piala. Jadi satu kontes dapat double piala ya? Iya. Oke, jadi ada kebanggaan tersendiri pastinya ya. Bukan semata-mata untuk buang-buang uang atau apa. Jadi emang khusus terjun di kontes. Oke, jadi itu pembahasan tentang motor ini. Barangkali ada pertanyaan atau komentar, bisa tulis di kolom komentar. Tapi sebelum kita akhiri, kita mau tanya dulu nih, untuk kedepannya apanya akan mau di-up lagi nih? Masih dirahasiakan. Rahasiakan ya, asik. Jadi buat kalian yang ingin tahu progres selanjutnya dari motor ini, kalian bisa follow Instagram motornya. Nama Instagramnya? Ajera GT Scoot. Ajera GT Scoot, jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah. Kemudian jika ingin bertanya lebih intens atau lebih dalam tentang motor ini, kalian bisa follow Instagram ownernya di Nathanael_Adi_Pratama12. Jadi nama Instagramnya gue tulis di bawah. Oke, jadi sekian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Nathan pamit undur diri. See you next video. Psst.